Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari pada pagi hari ini kita mau rayakan setiaannya Yesus, Dia yang termulia. Amin. Ya Yesus yang layak terima sembah puji hormat kita. Mari kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi nama Yesus. Haleluya. Sebab Dia Yesus tiada bandingannya. Haleluya.
Ya Tuhan perkasa.
Satu hal kami percaya, Engkau Allah yang sanggup Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang sanggup untuk memberikan penghiburan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Buat anugerah-Mu, kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ya Yesus. Dan biar pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh dipenuhi oleh firman-Mu. Biar firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Firman-Mu itu boleh menjadi jawaban untuk hidup kami, boleh menjadi kekuatan untuk hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, kiranya hikmat yang daripada-Mu turun atas beliau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap dengar akan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, baik jemaat MDC Magelang yang dikasihi Tuhan, maupun setiap saudara yang setia mengikuti ibadah online ini. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya ibadah pada pagi hari ini sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Dan dampaknya setiap kita akan diberkati Tuhan. Dan pastikan ibadah ini akan menjawab setiap pergumulan saudara dan saya. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah 1 tahun lebih hidup dalam kondisi seperti ini. Hidup dalam ancaman penyakit virus corona yang semakin sulit dikendalikan. Bahkan sudah muncul di Indonesia virus corona yang lebih menakutkan dibandingkan sebelumnya. Maka timbullah banyak pertanyaan, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Saya rasa pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang wajar, mengingat kita banyak mengalami kehilangan oleh karena COVID-19 ini. Kehilangan kawan kita yang kita kasihi karena meninggal akibat virus corona ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan penghasilan, kehilangan langganan, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pandemi COVID-19 ini muncul, kita semua berharap bahwa situasi ini tidak akan berlangsung lama. Ternyata sampai saat ini pandemi COVID-19 ini masih terus terjadi. Belum pandemi ini berakhir, telah muncul berita tentang virus dengan variasi baru yang diduga lebih cepat penularannya. Ada yang bersaksi kepada saya bahwa di masa pandemi ini mereka tidak ada pemasukan uang sama sekali. Untuk pengeluaran mereka pergunakan tabungan-tabungan mereka di masa-masa lalu. Sementara pengeluaran terus keluar dan pemasukan tidak ada. Sampai berapa lama kita bisa bertahan? Inilah masa-masa yang tidak enak yang kita harus hadapi bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab, masa-masa yang tidak enak seringkali digambarkan dengan padang gurun atau padang belantara. Padang belantara bukanlah tempat yang menyenangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau saudara diberikan sebuah kesempatan untuk bertamasya, untuk berliburan, kira-kira mana yang akan saudara pilih? Berwisata ke pantai atau berwisata ke padang belantara? Tentunya saudara akan memilih berwisata ke pantai, karena padang belantara adalah tempat yang tidak menyenangkan. Mari bersama dengan saya kita membaca Alkitab kita masing-masing. Di dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayat 17 dan ayatnya yang ke-18. Ayat 17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir.
Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setelah bebas dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun, maka pergilah bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa ke tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada dua jalan untuk bisa sampai ke sana. Yang pertama adalah jalan singkat, cukup ditempuh 11 hari, yaitu melalui negeri Filistin. Ulangan 1 ayat kedua dikatakan 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Kades Barnea sebuah tempat di mana tinggal selangkah lagi bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jalan yang kedua adalah berputar dari padang gurun menuju laut Teberau. Dan mereka harus berjalan selama 40 tahun sampai tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu selisih yang sangat menyolok. Yang satu bisa ditempuh 11 hari, namun bangsa Israel harus berjalan 40 tahun. Ini bukan tersesat, karena Alkitab mengatakan mereka dituntun oleh Tuhan. Saya percaya kalau hidup dituntun oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah tersesat. Bukankah Yesus pernah mengatakan, I am the way, the truth of the life. Artinya, Yesus tidak membawa saudara untuk tersesat. Mereka dituntun Allah lewat padang gurun. Sebab sebelum memasuki tanah perjanjian, bangsa Israel harus memasuki yang namanya padang gurun. Saya menafsirkan padang gurun adalah tempat persiapan atau tempat pemrosesan bangsa Israel untuk bisa memasuki atau bahkan bisa tinggal di tanah perjanjian. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berbicara bangsa Israel artinya saya sedang berbicara tentang gereja Tuhan. Berbicara tentang gereja Tuhan artinya saya sedang berbicara tentang saudara dan saya. Kita adalah Israel rohani. Hal yang sama harus kita alami sebelum masuk ke tanah perjanjian. Harus terlebih dahulu masuk ke padang gurun untuk diproses. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, situasi hari-hari ini tidak ada ubahnya dengan situasi padang gurun, yaitu sebuah situasi yang tidak mengenakan. Pandemi yang berdampak kemana-mana, berdampak kepada kematian, berdampak kepada kebangkrutan, berdampak kepada penderitaan, berdampak kepada kehilangan pekerjaan, berdampak kepada kehilangan penghasilan, kehilangan omset, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, apa maksud Tuhan kita diizinkan masuk ke dalam padang gurun? Dan berapa lama kita harus berada di situasi padang gurun? Apa maksud Tuhan kita diizinkan masuk ke dalam padang gurun? Yang pertama, padang gurun adalah tempat pemrosesan Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan sesuatu yang instan. Manusia cenderung ingin cepat, kalau bisa ambil jalan pintas. Namun buat Tuhan, Dia lebih tertarik kepada sebuah proses. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 430 tahun bangsa Israel menjadi budak di Mesir. Kalau satu generasi dikatakan 70 tahun, berarti ada 6 generasi yang lahir di Mesir. Anak, cucu, cicit, dan seterusnya sampai 6 generasi. Walaupun lewat Musa bangsa Israel merdeka dari perbudakan Mesir, namun karakter mereka masih karakter budak, masih karakter hamba. Seperti apa karakter budak itu? Yang pertama, karakter budak, yang pertama mereka suka bersungut-sungut,
ketika mereka menghadapi persoalan. Mereka suka bersungut-sungut ketika mereka lapar, ketika mereka haus. Bahkan suka membanding-bandingkan dengan kehidupan di Mesir. Bilangan 11 ayat pertama dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ayat kelima, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Ayat ke-6, tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada suatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, seperti apa karakter budak? Yang pertama, karakter budak adalah karakter yang suka bersungut-sungut. Yang kedua, seperti apa karakter budak itu? Karakter budak yang kedua adalah ketika diberkati menjadi sombong. Ayat kedua dalam Ulangan pasal yang ke-8, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ulangan 8 ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua, karakter budak itu adalah sombong atau tinggi hati. Seperti apa karakter budak itu? Karakter budak yang ketiga adalah orientasinya selalu kepada hal-hal jasmania saja, tidak pernah berpikir kepada hal-hal yang rohani. Ulangan 8 ayat ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter budak yang ketiga adalah orientasinya kepada hal-hal yang jasmani saja. Makan, minum, saudara, dan sebagainya. Tidak pernah berpikir berorientasi kepada hal-hal yang rohani. Oleh sebab itu, saudara, karakter budak yang ketiga adalah selalu berorientasi kepada hal-hal yang jasmani. Seperti apa karakter budak itu yang keempat? Yang keempat, saudara, karakter seorang budak yaitu tidak taat dan tidak setia. Melakukan firman Tuhan hanya sebagian saja. Kalau firman Tuhan itu menguntungkan, kalau firman Tuhan itu mengenakan buat dirinya, baru mereka lakukan. Ulangan 8 ayat yang pertama dikatakan, segenap perintah, artinya bukan sepotong-sepotong, saudara. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, karakter budak tidak bisa dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian karena akan merusak. Berapa banyak orang yang berkarakter budak, ketika diberkati malah hidupnya jadi kacau, saudara. Berapa banyak orang yang berkarakter masih budak, saudara, ketika diberkati malah jadi sombong. Berapa banyak orang yang berkarakter budak tidak bisa mengucap syukur, yang biasa dilakukan adalah bersungut-sungut. Nah, maka dari itu Allah memilih bukan jalan yang pendek, namun Allah memilih untuk jalan berputar, saudara, supaya di padang gurun
orang-orang Israel itu diubahkan karakternya. Dari karakter budak diubah menjadi karakter anak-anak yang merdeka atau anak-anak Allah. Oleh sebab itu Allah lebih tertarik untuk merubah atau memproses terlebih dahulu sebelum membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ayat yang ketujuh, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima. Suatu negeri dengan pohon zaitun, dan suatu negeri di mana engkau akan makan roti tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang kedua adalah, berapa lama kita harus berada di situasi padang gurun? Pertanyaan yang sama yang sering dipertanyakan hari-hari ini, berapa lama kita harus berada di situasi pandemi seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekali lagi kalau saya bicara tentang Israel, saya bicara tentang gereja Tuhan. Kalau saya bicara tentang gereja Tuhan, saya bicara tentang saudara dan saya. Saat kita percaya kepada Yesus, kita juga merdeka dari perbudakan dosa. Dan kita menuju tanah perjanjian, menuju hidup yang berkelimpahan. Tanah perjanjian bukanlah surga, tetapi bicara tentang hidup yang berkelimpahan. Sebelum kita masuk ke dalam hidup yang berkelimpahan, kita harus memiliki karakter anak-anak merdeka, anak-anak Allah. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis seringkali mencuri identitas kita, sehingga dengan mudah iblis mencuri kesehatan kita, dengan mudah iblis mencuri keuangan kita dan lain-lain. Tetapi Yesus datang memberikan identitas kepada kita sebagai anak Allah, sehingga kita layak untuk menerima kelimpahan. Sebelum kita masuk tanah perjanjian atau hidup yang berkelimpahan, kita pun harus melewati yang namanya padang gurun. Untuk berapa lama? Tergantung bagaimana karakter budak itu masih ada dalam hidup saudara, apa tidak. Tergantung penyerahan saudara kepada Allah yang membentuk karakter saudara. Kalau saudara berkeras hati, maka saudara akan memakan waktu yang cukup lama berada di padang gurun. Yusuf 13 tahun saudara berada di padang gurun, di dalam penjara. Daud juga pernah mengalami berjalan dalam lembah kekelaman. Elia, Yesus cukup dengan 40 hari di padang gurun. Allah tidak pernah mendesain bangsa Israel 40 tahun di dalam padang gurun. Tetapi kenapa begitu lama? Karena bangsa ini terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk dan sulit untuk berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengizinkan dibentuk oleh tangan Tuhan, lalu kita dengan mudah berubah, saya percaya tidak perlu waktu lama ada di padang gurun. Sebab Allah tidak pernah mendesain kita lama di padang gurun. Tempat kita yang sesungguhnya bukan di padang gurun, namun tempat kita sesungguhnya adalah di tanah perjanjian, hidup yang berkelimpahan. Allah tidak pernah mendesain saudara tinggal lama di padang gurun. Yang tragis adalah bangsa Israel, mereka mati di padang gurun tanpa pernah menginjakan kakinya di tanah perjanjian. Demikian juga banyak anak-anak Tuhan yang mati di padang gurun tanpa pernah menikmati tanah perjanjian atau hidup yang berkelimpahan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang tidak mengenakan seperti yang namanya pandemi, saya mempercayai pandemi ini tidak ubahnya seperti perjalanan kita di padang gurun.
Kenapa Allah izinkan kita untuk masuk di padang gurun? Karena Allah ingin memproses saudara. Mungkin masih ada banyak karakter-karakter budak yang masih kita pertahankan. Dan izinkan Tuhan di padang gurun ini membentuk saudara, memproses saudara. Sehingga karakter saudara bukan lagi karakter budak, namun saudara adalah karakter orang-orang yang merdeka, karakter anak-anak Allah. Supaya kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian atau hidup yang berkelimpahan. Berapa lama saudara? Tergantung seberapa lembut hatimu dibentuk oleh Tuhan. Kalau saudara orang yang mudah untuk dibentuk, dengan mudah saudara menanggalkan kesombongan, dengan mudah saudara menanggalkan kalau kebiasaan bersungut-sungut sebelumnya, saudara tinggalkan dan mulai mengucap syukur. Atau selama ini saudara orientasi saudara kepada hal-hal yang jasmani, mulai berorientasi kepada hal-hal yang rohani. Dan yang terakhir, kalau kita masih berkarakter budak, tidak taat, kalau toh taat hanya sebagian, tidak setia dalam melakukan firman Tuhan, maka saya rasa tidak perlu lama kita tinggal di padang gurun sampai Allah katakan stop padang gurun, tempatmu adalah tanah perjanjian. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan padang gurun ini adalah tempat pemrosesan. Masa-masa susah hari-hari ini saudara adalah tempat-tempat bagaimana Tuhan memproses hidup saudara, supaya kita menjadi orang yang rendah hati, yang berorientasi kepada hal-hal yang rohani, dan yang setia dan taat kepada Tuhan. Maka tidak lama lagi kita akan masuk tanah perjanjian, hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa dia harus mati di kayu salib?
Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa dia mau melakukan hal ini? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit, sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami mungkin yang sedang sakit di rumah sakit atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi.
Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.